Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan Microsoft Excel. Seperti yang sudah-sudah, saya sudah beberapa kali sharing terkait Microsoft Excel. Dan mohon maaf agak berisik suaranya karena posisinya di luar lagi hujan. Jadi lumayan berisik ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman bisa belajar bareng. Nah, untuk file latihan ini sudah saya share juga dalam bentuk apa namanya banyak. Saya sudah share banyak sekali file-file latihan yang teman-teman nanti bisa pakai. Nah, ini file-file yang saya buat. Ada juga e-book dan lain-lain. Ini ada aplikasi nota akuntan dan lain-lain. Ada PDF-nya. Nanti teman-teman bisa akses. Silahkan aja. Dan tinggal diklik di link.id saya di sini. Untuk biayanya, nah ini biayanya. Nah, silahkan di apa namanya check out aja di sini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak e-book, beberapa e-book terkait dengan Microsoft Excel dan juga nanti ada file-file latihan atau oprekan saya di Microsoft Excel. Nanti silahkan teman-teman pakai aja. Oke, untuk saat ini kita akan bahas terkait dengan count, count if, dan juga count if. Saya punya data seperti ini. Jadi ada nama, ada jenis kelamin, status, jumlah bantuan. Kemudian ada data rekapitulasi namanya, rekapitulasi. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini adalah data ini semuanya. Sebenarnya kita bisa melihat dari sini datanya ada 10 orang gitu. Nah, nanti kita bisa pakai fungsi namanya count untuk mengerjakan ini. Count atau count A ya. Count A itu kalau datanya sifatnya string atau teks. Nah, kalau kita blok area ini, kemudian kita klik di sini, ada count 10. Karena saya pengen datanya ini dari data nama, berarti saya pakai count A. Saya pakai count A, kemudian saya buka kurung. Di sini range-nya yang mana? Range-nya yang nama ini. Kita blok aja range nama ini. Jadi dari B4 sampai dengan B13. Kemudian saya tutup kurung, enter. Nah, ada 10 data jumlah penduduk. Kemudian saya akan cari jumlah penduduk yang laki-laki. Di sini jenis kelaminnya ada dua, ada L sama P. Jadi kita akan mencari data berdasarkan dari kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah L atau laki-laki. Jadi kita bisa pakai fungsi namanya count if karena cuman satu kriteria. Jadi kalau satu kriteria kita bisa pakai count if sama dengan count if. Nah, range-nya kan kalau kita count if seperti ini sama dengan count if. Nah, count if seperti ini kan ada range ya. Range yang di sini. Nah, range ini bisa kita kasih nama. Saya hapus saja dulu. Namanya misalkan ini, namanya jenis misalkan. Oke, untuk nama sendiri nggak boleh pakai spasi. Misalkan jenis kelamin berarti nggak boleh pakai spasi. Jadi saya blok area dari C4 ini sampai dengan C13, namanya jenis, range-nya. Kemudian status juga sama, saya blok area status, saya blok dari D4 sampai dengan D13, saya kasih nama status. Oke, jadi range-nya tinggal saya panggil aja, sama dengan count if, buka kurung, kemudian range-nya. Range-nya adalah jenis. Kemudian titik koma kriterianya. Kriterianya apa? Laki-laki kan lambangnya L. Oke, tutup kurung. Jadi laki-laki di sini ada 6. Saya coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, laki-laki ada 6. Saya taruh di tengah aja biar rapi. Nah, kemudian untuk perempuan sama count if range-nya jenis. Saat saya ngetik jenis ini, nanti di sini otomatis terseleksi dari sel C4 sampai dengan C13. Kemudian di komputer saya diminta titik koma karena format saya adalah Indonesia. Titik koma.
Kalau teman-teman formatnya bukan Indonesia, biasanya nanti bukan titik koma, tapi biasanya koma. Kalau formatnya Amerika atau Inggris dan lain-lain. Kriterianya apa untuk perempuan? Perempuan kriterianya P. Kenapa pakai tanda kutip? Karena berupa teks. Oke, tutup kurung. Nah, perempuannya ada 4. Nah, selanjutnya saya akan cari data yang menikah. Menikah peran berarti status. Statusnya apa? Statusnya M. Kita bisa pakai sama. Fungsinya namanya if. Count if. Karena apa? Karena kriterianya satu aja. Gitu. Oke, saya langsung buat rumusnya. Count if. Kemudian saya buka kurung range-nya. Range-nya di sini tadi kan saya sudah masukin namanya status. Nah, ini sudah keblok area dari D4 ini sampai dengan D13. Titik koma kriterianya apa? Kriterianya M. Tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat yang belum menikah, count if, rank-nya status, kemudian kriterianya BM, tutup kurung. Oke, sudah benar. Ini pakai count if 4 ini. Nah, sekarang kita akan ada 2 kriteria. Kriterianya apa? Jumlah laki-laki yang menikah. Ada laki-laki di sini, kriterianya L, sama statusnya menikah. Oke, kita bisa pakai fungsi namanya count if. Pakai S, yaitu yang kriterianya, menghitung yang kriterianya lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa pakai 2 kriteria, 3 kriteria, 4 kriteria, dan lain-lain. Untuk sekarang yang mudah dulu aja kita pakai 2 kriteria. Sama dengan count if pakai S ya. Kemudian kriteria rank satu. Kriteria yang rank satu kan kita cari laki-laki. Laki-laki di sini kan di sini. Ada di range tadi saya kasih namanya jenis. Oke, titik koma. Kriteria satu apa? L. Oke. Kemudian titik koma. Kriteria range 2 di sini statusnya. Yang menikah. Titik koma M. Oke. Jadi, laki-laki yang menikah di sini ada 4. Kita coba lagi yang laki-laki yang belum menikah. Sama dengan count if, oke. Kemudian kriteria ring satu di jenis kelamin ini, kemudian titik koma. Eh, kriteria satu adalah laki-laki, kemudian titik koma, kriteria ring 2 di status, kemudian kriteria yang duanya, nah untuk yang belum menikah berarti BM, tutup kurung. Nah, laki-laki yang belum menikah ada 2. Satu, 2. Nah, benar ya. Oke. Saya rasa teman-teman sudah bisa mengerjakan ini. Perempuan yang menikah sama yang belum menikah. Ini saya skip aja. Nanti silahkan dikerjakan sendiri. Jumlah yang menerima bantuan kira-kira rumusnya apa? Nah, apa coba? Nah, ini kan satu kriteria. Berarti pakai count if aja. Nah, ini count if. Count if, range-nya di sini, yang di jumlah bantuan kan. Kemudian kriterianya adalah 1 juta. Oke, kenapa toh tidak pakai tanda kutip? Karena berupa number. Enter. Nah, ada 6 yang 1 juta. Nah, lanjut di sini kita akan nambahkan alamat. Sini, alamat. Alamatnya di mana? Misalkan di sini saya masukkan satu aja, Bogor. Laki-laki yang menikah yang alamatnya di Bogor. Oke, jumlah laki-laki yang menikah alamat Bogor. Oke, berarti saya bisa pakai count ifs sama dengan count ifs. Ada 3 kriteria berarti ya. Kriteria satu di sini statusnya jenis, kemudian titik koma untuk laki-laki, kemudian menikah di status ini M, kemudian di sini alamatnya. Alamatnya di mana? Di Bogor. Oke, ada satu harusnya. Oke, benar ya di sini satu. Nah, teman-teman tinggal dieksplor lagi ya.
Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau mau belajar privat komputer, silahkan japri aja. Nanti nomornya saya kasih di bawah di deskripsi. Kemudian silahkan kalau mau untuk source source code-nya sudah saya share juga linknya di deskripsi juga. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini, belajar bareng kita hari ini terkait dengan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.